Halo teman-teman, kali ini aku bakal ngelanjutin ke modul yang ke-8 mengenai Laravel Authentication. Nah, di sini di Laravel sendiri kita sudah disediakan sebuah package untuk membuat sebuah authentication. Kalau yang belum tahu authentication itu apa, jadi kita akan membuat skema mengenai login dan juga register ke dalam project Laravel kita. Nah, di Laravel sendiri kita sudah disediakan berbagai macam package yang bisa digunakan teman-teman untuk membuat authentication. Maksudnya package di sini itu bisa pakai front end yang semacam apa, bisa pakai yang Tailwind atau bisa pakai yang Breeze atau yang bawaan Laravel dan juga ada yang versi Bootstrap ini UI-nya gitu. Nah, sekarang aku bakal contohin gimana cara membuat authentication via Laravel UI dari Bootstrap. Nah, kita harus yang pertama kita akan membuat sebuah project baru. Ini beda dengan project yang sebelumnya. Jadi teman-teman silakan buat project baru. Bisa diklik kanan karena ini kemarin kita sudah menginstal Git ya di komputer kita. Jadi kita pakai Git aja, Git bash here. Nah, bisa pakai komen ini, composer create project, ataupun pakai Laravel Laravel new terus nama projectnya. Tapi kalau pakai yang Laravel new teman-teman harus melakukan setting global require. Nah, settingnya gimana? Kita buka di laravel.com, kita ke bagian documentation, terus ke bagian yang ini. Teman-teman harus memasukkan ini terlebih dahulu, composer global require Laravel installer. Nah, kalau sudah baru bisa pakai perintah Laravel new terus nama projectnya. Dan ketika kita sudah menggunakan global require, untuk selanjutnya kalau kita mau pakai perintah yang Laravel new, kita nggak perlu lagi memasukkan composer global require. Cuman sekali aja di komputer kita, setelah diinisiasi atau diinstal, baru kita bisa menggunakan ini. Dan hanya sekali aja jalankan perintahnya gitu. Jadi nggak perlu masukin composer global require secara terus menerus ketika kita mau nge-create project baru. Oke. Langsung aja kita buat sebuah Laravel project ya. Aku namain apa ya, Laravel out gitu ya. Ini aja, lalu enter. Nah, oke. Di sini kita tunggu proses untuk install project Laravel di lokal kita.
Nah, oke. Ini project Laravel kita udah ke install atau udah ke download ya. Selanjutnya kita kembali ke modul. Kita masuk ke dalam project ini. Dalam projectnya ada namanya Laravel out. Kita masuk ke VS Code-nya. Nah, oke, kalau udah masuk, ini aku close aja. Kita pakai terminal yang ada di VS Code. Sini terminal, terus new terminal. Oke, di sini kita akan install terlebih dahulu Laravel UI-nya. Pakai yang ini, pakai perintah ini kita copy aja, terus kita pastein di sini. Enter. Nah, dia akan download si Laravel UI-nya terlebih dahulu. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, berarti tandanya kita sudah berhasil install Laravel UI. Terus kita ke next step. Nah, kita akan membuat atau mengenerate scaffolding bootstrap dengan fitur authentication pada project Laravel yang sudah kita buat tadi. Caranya sama, kita tinggal pastein ke sintak ini atau perintah ini ke dalam terminal tadi. Nah, terus kita enter. Nah, nah di sini kita diberikan apa ya, sebuah konfirmasi kalau controller.php ini sudah ada. Nah, apakah mau di-replace atau enggak? Nah, ini bisa teman-teman yes saja. Karena kita tadi pakai ada untuk perintah membuat out-nya ya. Jadi harus kita perbarui untuk file controller.php-nya agar si out atau si authentication itu bisa masuk ke dalam fitur project Laravel kita. Ini kita yes. Nah, kalau sudah berarti seperti ini sudah. Nah, tinggal nanti ini ada please run npm install dan npm run dev. Sini kita install dulu npm-nya terlebih dahulu. Di sini npm install. Kita tunggu untuk menginstal npm-nya sebentar. Oke, npm install sudah. Sekarang kita ke npm run dev. Sebentar. Kita jalankan servernya aja dulu. Ini php artisan serve. Nah, terus ini di split terminalnya. Sampingnya baru kita jalanin npm-nya. npm run dev. Oke, udah jalan. Kita cek localhost 8000. Kalau sudah tampil seperti ini dan bisa dilihat di pojok atas kanan. Di sini ada fitur atau ada tombol untuk login dan juga register. Kalau kita klik login, kita akan diarahkan ke halaman login page. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya, nanti ada login. Nah, ini untuk halaman login. Terus ini untuk yang register. Nah, seperti itu. Kita kembali ke halaman awal. Lanjut
Oh ya, kita tadi harus setup database-nya. Kita jalanin sum-nya. Buka sum-nya. Sebentar. Nah, ini kita start yang Apache sama MySQL. Tunggu sampai hijau dan portnya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah hijau, terus portnya sudah ada, kita bisa close di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah database di PHP MyAdmin. Sebenarnya kalau di Laravel sekarang kita bisa langsung generate database-nya by env. Jadi di sini, nah kuncinya itu di sini teman-teman. Kuncinya itu di sini. Database name kita, db database. Ini adalah nama database kita yang akan kita generate ke dalam PHP MyAdmin. Nah, kuncinya itu di sini. Ada db database, lalu ada db username sama db password. Jadi teman-teman, tadi kalau waktu kita install sum, kita beri password atau kita beri username yang beda sama defaultnya, berarti teman-teman harus mengganti yang username sama password ini gitu. Jadi ini dimasukkan sesuai apa yang teman-teman setting waktu awal install si sum-nya. Tapi kalau enggak, ya berarti defaultnya akan seperti ini. Untuk username-nya root, terus passwordnya kosong. Kita buat terminal baru. Di sini di titik new terminal, ditambah ini, nanti dia akan membuat sebuah terminal baru. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin PHP artisan migrate. Nah, dia akan mengenerate database yang ada di folder database ini. Nah, di migration, nah ini akan di generate ke dalam database dengan nama Laravel _out. Nah, kita tinggal jalan, kita enter, kita tunggu. Ini aku ya. Nah, ini bedanya kalau aku nggak buat manual atau nggak buat database-nya dulu di sum, nanti akan muncul seperti ini. Would you like to create it? Nah, kita diberi peringatan bahwa database dengan nama Laravel out ini nggak ada di MySQL connection kita atau di sum kita. Nah, dibantu sama si Laravel untuk meng-create-nya secara otomatis ketika kita menjalankan PHP artisan migrate. Tapi di sini ada konfirmasi terlebih dahulu. Nah, karena tadi aku memang belum buat, jadi di sini aku tinggal masukin yang yes aja. Nanti dia akan buatin dari si Laravel dan akan mengenerate migration pada folder database ini. Nah, karena tadi aku belum setting apapun, jadi di sini yang ke generate ada user table, password reset, terus ada field job sama personal access token. Seperti itu. Oke, aku lanjutin teman-teman ya. Tadi kita sampai yang mencoba untuk fitur register dan juga login. Nah, di sini kita coba ke loginnya terlebih dahulu. Ini kita masih kosongan ya di tabel user tadi. Laravel out to user. Nah, ini masih kosongan. Coba masukin email terserah gitu aja ya. Terus passwordnya ini, coba kita login, harusnya nggak bisa. Bentar, dia masih mencari. Nah, this cardinal does not match our records. Jadi ini memang belum ada datanya. Jadi kita coba yang register terlebih dahulu. Kita isi name-nya jadi bagus seperti ini, terus emailnya bagus@gmail.com. Passwordnya aku isi password gitu aja. Bentar.
Nah, ini password, konfirmasi passwordnya aku samain, terus register. Nah, di sini you are login. Di sini bagus Cahyo S. Kalau kita coba logout, nah dia akan ada sini. Tadi register udah berhasil, kita coba yang login. Nah, ini kondisinya beda. Di kondisi awal tadi aku cobanya database-nya belum terisi untuk yang user, tapi yang kedua ini setelah aku manfaatin fitur register harusnya ini sudah bisa. Coba login. Nah, oke. Dilihat di user. Nah, sudah ada isinya. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ke modul. Kita udah coba. Nah, teman-teman, di sini ada quiz atau ada pertanyaan untuk teman-teman. Teman-teman silakan untuk menganalisis alur program ketika menjalankan fitur login dan juga register. Lalu, bagaimana hubungan antara file views, controller, dan juga root yang ada, dan jelaskan pada laporan praktikum. Jadi, teman-teman bisa jelasin secara bahasa teman-teman sendiri gimana jalannya fitur login dan juga register itu, dan coba teman-teman analisis dari yang sudah kita buat sejauh ini di program Laravel, di project Laravel, itu apakah hubungan antara file views yang ada di sini, resource views, lalu dengan controller yang ada di app HTTP yang controller, dan juga yang terakhir tadi apa, roots. Nah, roots itu yang di roots terus di web.php ini. Silakan teman-teman analisis sesuai dengan bahasa teman-teman sendiri, dan jangan lupa untuk masukkan ke laporan praktikum nanti. Oke, sudah selesai untuk poin yang ketiga. Sekarang kita akan lanjutkan ke poin yang keempat. Nah, di sini teman-teman diajarkan untuk membuat sebuah proses autentikasi secara manual. Nah, tadi kita sudah buat secara otomatis atau sudah di-generate atau sudah dibuatkan dari Laravel-nya. Sedangkan kita akan mencoba untuk membuat authentication atau lebih tepatnya untuk fitur login itu pakai yang manual. Nah, kalau yang authentication yang sudah di-generate itu tadi kontrolnya di out ini, terus kita akses yang login controller di sini. Nah, sedangkan kita akan membuat baru, ini aku close saja, aku hide. Ini aku hide. Nah, kita akan membuat sebuah folder baru atau controller baru dengan nama login controller. Terus tambahkan function dengan nama authenticate. Nah, kita coba ya. Coba. Jadi berarti kita buat controllernya terlebih dahulu. Kita buka terminal yang sudah kita buat tadi, terus kita new terminal. Di bawahnya jangan sampai di close tadi ya, yang serve sama npm run dev-nya jangan dimatikan. Kita buat kontrol baru dengan nama login controller. Perintahnya php artisan make controller, terus nama dari controllernya tadi apa tadi namanya, login controller. Kita enter. Nah, created successful. Nah, di sini kita lihat ada file namanya login controller di sini. Terus kita tadi disuruh untuk membuat authenticate ini biar cepat,
buat function dengan nama authenticate biar cepat. Aku langsung masukin aja. Bentar. Wait. Oke, teman-teman, sebentar. Ini aku ada kesalahan. Ternyata yang dimaksud buka login controller ini, kita nggak buat sebuah controller baru dengan nama login controller yang ada di luar sini, yang udah aku buat tadi. Nah, ini aku salah persepsi, ternyata kita buka yang di folder out. Jadi ini bisa kita hapus. Nah, ini bentar dihapus. Nah, yang dimaksud di modul ini buka login controller yang ada di folder out di sini. Nah, terus yang di login controller. Nah, ini kan. Nah, ini sama kan ya tampilannya, hampir sama. Function construct. Oh, ini ada. Nah, kita disuruh buat yang ini. Public function authenticate. Nah, kita buat function ini, kalau kita copy sampai di sini. Copy. Terus kita pastein di bawah, tutup kurung kurawal dari function construct. Nah, udah kita save. Sorry. Bentar, aku rapiin dulu. Sambil nanti aku jelasin. Bentar ya. Nah, di sini di function authenticate dia akan menerima request dari user ketika akan mengakses function ini, di mana nanti request tersebut akan ditampung ke dalam parameter variable request. Nah, nanti akan ada proses validasi dengan request isi inputan dari user akan divalidasi ketika nanti dia akan mengecek emailnya itu required harus ada nanti. Jadi di field email di sini, sorry sebentar, ini aku logout, bentar ya, kita ke form login tadi. Nah, kan tadi ada dua inputan ya, ada email dan juga ada password. Nah, bentar, ini belum ke logout ya. Servernya agak lama ya di sini. Di lokalku agak mungkin ada something jalan di belakang layar ini kayaknya. Entah itu ada update atau gimana. Nah kan dia agak lemot. Nah, di sini ya. Ada inputan untuk email address dan juga ada inputan untuk password. Nah, di sini proses validasinya berjalan ketika kita sudah klik login. Nah, semua inputan dari user itu akan ditampung sesuai dengan name-nya atau sesuai dengan tipenya. Tipe input yang email dan juga ada tipe input yang password. Dimana kalau email nanti yang ini nanti ada validasi require atau harus ada. Jadi nggak boleh kosong dari isian dari email. Dan juga harus memiliki
kriteria dari email tersebut. Jadi apa sih kriteria dari email tersebut itu maksudnya? Teman-teman kalau perhatikan di email itu pasti ada gmail.com atau @yahoo.com dan lain sebagainya. Itu yang harus ada, yang @blablabla.com. Nah, itu yang harus ada. Makanya di sini ada namanya email validasinya. Sedangkan kalau password ya cuman require aja, nggak boleh kosong gitu aja. Terus nanti if out attempt cardinal, kalau self validasinya ini berhasil, dia akan mengenerate session, terus dia akan meredirect ke halaman home. Tapi ketika ada error atau si validate ini gagal, dia akan kembalikan ke halaman login kita dengan pesan ini. Ketika emailnya salah, the provide cardinal do not match our records. Nah, terus kita kembalikan input dari emailnya. Seperti itu. Nah, tapi ini belum selesai teman-teman. Ketika kita sudah membuat function tadi, selanjutnya kita harus memasukkan root-nya ke dalam root itu tadi. Jadi, sebentar. Nah, ini ada yang kurang ya teman-teman di login controller. Kita harus memasukkan dua ini, use request dan juga use out. Kita masuk ke login controller, kita ke line atas yang bagian use ini kita pastein kedua tadi. Nah, kalau ini enggak ada, nanti bakal error, pasti error. Karena si request ini belum kepanggil, kok tiba-tiba di sini sudah ada, dan juga si out ini belum dipanggil, tiba-tiba di sini sudah ada. Nah, ini dasar-dasar dari PBO teman-teman ya, teman-teman harus paham lah. Meskipun nggak sampai jago banget, tapi teman-teman harus mengerti gimana konsepnya dari PBO itu sendiri. Nah, terus tadi ini kita belum nambahin rootnya di web kita, web.php. Sorry, bentar. Ini kok copy semua ya. Kita copy terus ke root. Dari ini aku collapse dulu ke root.php. Nah, kita masuk di sini, kita taruh di bawah ini, pastein. Nah, coba kita, nah ini nanti bakal error karena belum di use login controller. Nah, kita use terlebih dahulu, jadi ini kita use app terus http terus controller terus out baru namanya login controller. Nah, ini kok bisa tahu path-nya ini dari mana ya? Dari ini tadi di app ya kan, terus ada di http terus ke controllers. Nah, dia tadi masuk ke out baru ke login controller. Kalau kita klik di sini, dia akan mengarah ke sini. Sesuaikan ya. Nah, oke. Udah kita save, terus kita coba di sini. Kita refresh. Kita coba tadi yang udah aku daftarin. Terus ini password. Terus login. Bisa nggak ya?
Nah, oke, bisa kan ya. Jadi ini udah aman, udah jalan, udah berhasil. Nah, terus kita akan latihan yang ini. Nah, kita akan mempraktekkan si authentication ini ke dalam aplikasi kita atau web kita sebelumnya mengenai master employee. Nah, dengan menerapkan Laravel Authentication yang sudah dipelajari pada project tersebut, manfaatkan komen Laravel UI seperti di bawah ini. Nah, hasil akhir yang diinginkan adalah sebuah aplikasi sederhana dengan data master employee yang memiliki halaman login, terus fitur authentication tidak ada halaman untuk fitur. Jadi nantinya teman-teman nggak ada fitur register, cuman ada fitur login. Terus nanti ketika kita mengakses localhost 8000, dia akan langsung mengakses halaman loginnya. Oke. Oke. Nah, nanti akan ada menu logout pada bagian navbar. Ketika berhasil login, user diarahkan ke halaman home. Terus semua aplikasi hanya bisa diakses ketika login. Terus buat satu user awal via seeder dengan name, administrator, username, bla bla bla, dan sebagainya. Terus gunakan metode atau function by crypt untuk mengeksepsi string password Anda ketika akan melakukan insert data ke database. Lalu sesuaikan dengan yang seperti ini tampilannya. Simulasikan fitur login dengan user awal tersebut dan jelaskan proses apa aja yang terjadi atau yang dilakukan pada laporan praktikum. Seperti itu.